Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini The Brondol kembali hadir menjawab pertanyaan seorang petani, di mana ini adalah sebuah keluhan seorang petani yang produksinya kok lama-lama kok habis ya Pak Pendi ya. Sebenarnya bukan lama-lama sih, wong tanamannya saja baru 5 tahun. Lah setelah saya tanyakan apa pupuk yang digunakan, ternyata adalah pupuk menggunakan NPK 16 16 16. Dari segi dosis yang diberikan adalah sebenarnya cukup mumpuni, hampir 6 kg per tahunnya. Namun kok produksinya kok cenderung stagnan ya Pak Pendi, tidak ada kenaikan yang berarti gitu lah. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan kembali lagi, walaupun di vlog sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang NPK 16 16 16 ini, bahwa NPK 16 16 16 ini sebenarnya tidak mengakomodir untuk tanaman kelapa sawit jika diberikan hanya NPK 16 16 saja. Kenapa? Karena bahwa di dalam 16 16 per 16 16 NPK 16 ini biasanya adalah hanya memiliki 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Di dalamnya di nitrogennya saja memang ada 2 ya. Jadi NPK 16 16 ini memiliki kelarutan yang cukup besar, cepat tersedia bagi tanaman, karena nitrogennya sendiri memang terbagi menjadi 2, ada dalam bentuk amonium, ada juga dalam bentuk nitrat. Artinya memang cepat tersedia bagi tanaman. Namun ini ada namunnya, bahwa di NPK 16 16 ini berdasarkan setelah saya lakukan telusur lebih jauh, bahwa 16 16 ini khususnya mutiara itu juga mengandung magnesium, walaupun angkanya hanya 0,5% magnesium oksida. Ketika NPK ini digunakan untuk tanaman belum menghasilkan, saya bilang bahwa ini adalah pupuk yang cukup baik untuk tanaman yang belum menghasilkan. Walaupun perlu ada penambahan dolomit, karena memang dolomitnya ada kandungan magnesium oksidanya hanya 0,5%, jauh dari standar yang kita perlukan. Sementara kalau untuk pupuk tunggal yang kita berikan saja, pupuk NPK yang kita biasa gunakan 12 17 17 2% saja masih kita perlu tambahi dolomit. Lah ketika 16 16% ini kita terus gunakan sampai melewati batas dia sudah mulai panen, angka ini saya kira masih sangat-sangat kurang sekali ketika kita gunakan untuk panen. Kurangnya baik dari segi magnesiumnya yang hanya mengandung 0,5% magnesium oksida, sehingga perlu ditambahi dolomitnya. Dan yang kedua adalah kaliumnya 16%. Sekali lagi bahwa kelapa sawit penyerapan unsur haranya per jenisnya tidak sama, di mana ke unsur hara yang terbanyaknya adalah tetap kalium. Jika ini digunakan 16 16 ini kita gunakan untuk tanaman tanamannya sudah panen atau tanaman yang sudah menghasilkan, maka angka kaliumnya sangat kurang, sehingga produksi yang terjadi adalah kurang gitu loh. Sehingga yang perlu dievaluasi ketika kita mau menggunakan 16 16 ini, perlu adanya pupuk tambahan, sehingga jangan sampai kita terpaku hanya menggunakan NPK 1 ini saja sementara magnesiumnya sangat rendah. Ketika kita terus gunakan, maka jangan kaget ketika kita tidak ada penambahan dolomit atau kiserit di dalamnya, maka tanaman kita pasti akan kalau bahasanya Pak ini itu akan jong, akan kurang magnesiumnya, sehingga nanti akan muncul kekurangan magnesium yang ditandai dengan adanya kuning-kuning yang bergaris-bergaris, tapi bukan white strip. Nah ini perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, ketika di tanaman sudah menghasilkan atau tanaman yang sudah panen, jika NPK ini terus digunakan, terus kemudian kita potensi produksinya terus kita ambil, maka sebenarnya akan tekor pada kaliumnya, karena kaliumnya di standar yang kita gunakan adalah 27% NPK-nya ya, 13 8 27 4 plus 0,665 boron. Nah ini perlu penambahan kaliumnya. Kalau kita menggunakan 16 16 seperti kita membahas kemarin Ponska yang sekarang kaliumnya cuma 12, maka perlu ada penambahan KCl. Jangan sampai kalium yang kita perlukan dalam jumlah yang banyak untuk tanaman kelapa sawit kita kondisinya tidak ada gitu. Sehingga perlu ada penambahan KCl untuk suplai serapan utama yang tertinggi untuk nisbah di tandan buah segar kita. Maka perlu ada penambahan KCl. Jadi intinya adalah ketika 16 16 ini digunakan untuk kelapa sawit, untuk tanaman yang sudah menghasilkan, ya bisa saja. Namun ada 2 pupuk yang harus ditambahkan, yaitu adalah dolomit atau kiserit sebagai sumber magnesium tambahan untuk NPK kita.
Karena 16 ini cuma mengandung 0,5% magnesium oksida saja. Kemudian kita perlu tambah KCl karena memang kadar kaliumnya yang hanya 16% sangat tidak cukup untuk tanaman yang sudah menghasilkan, karena serapan tandan buah segar ini tertingginya adalah kalium. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, yang semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Karena begini, NPK 16 ini termasuk pupuk yang mahal, apalagi dia yang memiliki solup kelarutan yang cukup besar. Misalnya NPK 16 Mutiara ini yang bahan pembawanya bukan liat, sehingga memang reaksinya cukup cepat untuk tanaman kelapa sawit. Namun kandungan yang ada itu tidak mengakomodir kebutuhan dari tanaman kelapa sawit secara keseluruhan. Kalau kita mau menggunakan lebih banyak lagi bisa saja, namun angka secara total investasi di biaya di pemupukan kita nanti akan semakin bertambah, sehingga kita harus menghitung kembali apakah nilai keuntungan dari budidaya kelapa sawit kalau kita menggunakan pupuk yang mahal. Ketika kita menggunakan sangat bagus sekali, namun perlu perhitungan yang matang. Kalau saran saya tetap menggunakan sesuai dengan anjuran, misalnya 6 kilo ya 6 kilo saja per tahun, bisa dibagi 2 atau dibagi 3. Namun ada tambahan KCl-nya sebagai sumber kaliumnya, sehingga tidak tekor bagi tanaman kelapa sawit kita, yang akan mendukung produksi ataupun total tonase dari yang kita panen itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan mendekap kita dengan keselamatan dan kebahagiaan, dan melancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.